Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua sehat-sehat selalu. Selamat datang kembali di playlist Dasar-Dasar Pemrograman. Di playlist ini kita akan melanjutkan materi kita dengan membahas salah satu dasar dari pemrograman, yaitu variabel. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas. Apa itu variabel? Jadi, variabel adalah nama yang bisa kita gunakan untuk menyimpan data atau nilai di dalam program. Dengan kata lain, variabel ini adalah tempat kita menyimpan nilai di dalam program, yang nantinya bisa kita gunakan kembali. Kalau teman-teman bingung, coba perhatikan visual ini. Misalkan saya punya data atau value atau nilai berupa data pesanan yang terdiri dari jumlah pesanan, bilangan bulat 100, kemudian nama pemesan, yaitu Asep, dan data saya yang lain. Nantinya, saya ingin menggunakan data-data ini di dalam program saya lebih dari satu kali. Misalkan, saya ingin menggunakan jumlah pesanan. Saya bisa saja menuliskan jumlah pesanan dengan angka yang sama seperti ini, 100. Saya bisa saja melakukannya seperti ini. Tapi saya juga ingin ketika nilai utama berubah, misalkan dari 100 menjadi 200, saya ingin ketiga data ini juga ikut berubah. Jadi 200, ini jadi 200, ini juga jadi 200. Nah, ribet kan? Saya ganti satu persatu. Nah, disinilah manfaat kita menggunakan variabel, teman-teman. Jadi, variabel itu adalah nama yang bisa kita gunakan untuk menyimpan nilai di dalam memori. Dan nama variabel ini bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Bisa kita custom namanya, dengan nama yang lebih mudah untuk kita ingat. Contohnya seperti ini. Jumlah pesanan 200 saya simpan ke dalam memori dengan nama variabel jumlah pesanan. Nah, kemudian saya panggil di dalam kode saya jumlah pesanan. Otomatis di sini juga nilainya 200. Kemudian di sini juga nilainya 200. Kalau nilai yang di sini saya ubah dari 200 menjadi 300, semua kode yang menggunakan variabel ini, variabel jumlah pesanan, juga akan berubah menjadi 300 secara otomatis. Seperti ini. Perhatikan tanda panahnya, teman-teman. Nah, itulah variabel. Variabel bisa kita gunakan untuk menyimpan data ke dalam nama yang lebih mudah kita ingat, dan nantinya bisa kita gunakan kembali dengan lebih mudah juga. Contohnya yang lain seperti ini, Asep, kita simpan ke dalam memori dengan nama variabel nama pelanggan. Kemudian saya pakai seperti ini. Dan kedua-duanya itu pasti nilainya Asep. Kalau di sini berubah Asep menjadi Budi, otomatis semua juga berubah menjadi Budi. Seperti ini. Itulah variabel. Jadi kalau teman-teman punya data yang nantinya ingin teman-teman pakai lebih dari satu kali, atau teman-teman ingin mempersingkat sebuah data, contohnya teman-teman punya angka yang besar seperti ini kan sulit untuk diingat, dan ada kemungkinan kita salah menuliskannya. Nah, kita bisa simpan ke dalam jumlah pesanan, dan ini nanti akan otomatis sesuai dengan nilai yang sudah kita simpan. Seperti ini. Jadi aman ya teman-teman, kode kita bisa aman. Kita bisa pakai data yang sama lebih dari satu kali. Dengan cara yang lebih mudah. Di dalam bahasa pemrograman, ada beberapa cara untuk membuat variabel, teman-teman. Dan ini tergantung bahasa yang kita gunakan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Di sini ada 4 contoh cara mendeklarasikan variabel atau membuat variabel atau mendefinisikan variabel di beberapa bahasa. Di sini ada bahasa pemrograman Python. Untuk mendeklarasikan variabel di bahasa ini, kita cukup menuliskan nama variabelnya, kemudian sama dengan, lalu nilainya.
Nah, kalau kita ingin buat variabel lain, kita cukup menuliskannya di baris-baris berikutnya. Contohnya di baris kedua, name yang nilainya adalah text atau string Alice. Nah, ini nanti bisa saya pakai kembali. Contoh yang lain pada bahasa pemrograman Java. Untuk mendeklarasikan variabel di bahasa pemrograman Java berbeda dengan cara mendeklarasikan variabel di bahasa pemrograman Python. Di Java, kita perlu menambahkan tipe datanya di awal, kemudian nama variabelnya, kemudian nilainya. Begitupun variabel yang lain, kita perlu menambahkan tipe data di depannya, kemudian nama variabel tersebut, kemudian nilainya. Di bahasa pemrograman yang lain pun juga seperti itu. Tergantung bahasa yang kita gunakan, karena ada yang namanya sintaks, teman-teman, aturan penulisan dalam bahasa pemrograman. Ini tipe data integer, menandakan bahwa variabel X ini hanya boleh diisi oleh integer atau bilangan bulat. Tidak boleh diisi dengan bilangan desimal. Contoh yang lain ini adalah tipe data char, mirip dengan string, tapi berbeda teman-teman karena berbeda bahasa. Walaupun hampir sama ya, sama-sama teks di sini, tapi ini bukanlah string. Kita tidak menyebutnya string, kita menyebutnya char. Kalau di bahasa pemrograman Java, dia string. Kalau di bahasa pemrograman JavaScript, kita bisa mendeklarasikan variabel dengan menuliskan keyword, ini bukan tipe data, tapi keyword let, kemudian nama variabelnya, kemudian nilainya. Nah, begitupun variabel-variabel berikutnya. Variabel ini punya aturan-aturan penulisan namanya juga, teman-teman. Jadi, kita tidak boleh sembarangan menulis nama variabel. Ada aturan-aturannya. Dan untuk data yang bisa kita simpan ke dalam variabel itu tergantung bentuk tipe data yang disediakan oleh bahasa yang kita gunakan. Karena bahasa pemrograman itu punya tipe datanya masing-masing. Contohnya number, string, ada juga yang namanya boolean, dan masih banyak lagi, teman-teman. Nanti kita bahas di video terpisah. Untuk lebih jelasnya lagi, di sini saya akan memberikan contoh kode menggunakan kode JavaScript. Jadi langsung saja saya buka Visual Studio Code, teman-teman. Visual Studio Code adalah text editor tempat kita bisa menulis kode atau program. Di sini saya sudah berada di folder Basic Programming dan foldernya masih kosong. Saya buat file terlebih dahulu, teman-teman. Namanya variable.js. Kenapa .js? Karena saya akan menulis kode JavaScript di dalam file ini. Nah, filenya sudah terbuka. Kita bisa membuat variabel pertama kita dengan menuliskan let, namanya misalkan A, yang nilainya sama dengan 1. Kalau saya tampilkan menggunakan console log, kita panggil namanya A, seperti ini. Kita save, Ctrl S, kemudian buka terminal untuk kita jalankan kodenya. Kebetulan di sini terminalnya menggunakan PowerShell, saya ganti ke terminal Git Bash. PowerShell-nya saya tutup. Nah, saya akan menjalankan kode JavaScript ini menggunakan Node.js. Kalau teman-teman nggak tahu apa itu Node.js, coba teman-teman searching di Google. Node.js adalah runtime untuk menjalankan JavaScript di luar browser. Oke, Node, kemudian nama variabelnya. Nama filenya. Kita enter. Muncul 1. Coba kita panggil lebih dari 1 kali. Kita enter, muncul angka 1 3 kali. Coba kita ganti nilainya. Misalkan dari A1 menjadi A10. Muncul 10. A menjadi teks, misalkan hello world. Muncul teks hello world. Nah, aturan penulisan nama variabel seperti ini, teman-teman. Hampir sama di semua bahasa pemrograman. Kita tidak boleh menuliskan nama variabel dimulai dengan angka. Contohnya 1 nama
Kemudian misalkan nanti saya punya nama lagi, 2 nama seperti ini. Ini hello misalkan, yang di sini award. Nah, ini ada garis-garis merah teman-teman, menandakan bahwa kode ini error, kode ini salah. Nah, untuk menggunakan angka di dalam variabel, kita bisa menuliskannya di tengah-tengah variabel atau di akhirnya. Contohnya seperti ini, di akhir. Kemudian, kalau di tengah-tengah seperti ini, nama satu pelanggan. Contoh ya, contoh teman-teman. Ini namanya kurang bagus. Nah, ini kalau teman-teman mau pakai angka di dalam variabel. Variabel tidak boleh juga menggunakan spasi, teman-teman. Contohnya nama spasi pelanggan seperti ini. Ini error. Karena kita hanya boleh mengisikan satu kata saja. Untuk menjadikannya satu kata atau satu nama, kita harus menyambungnya, teman-teman. Caranya bisa pakai underscore. Seperti ini. Nah, atau pakai penulisan camel case pelanggan, atau kalau teman-teman mau huruf besar semua, nama pelanggan, tapi ini sulit dibaca, enaknya pakai camel case seperti ini. Jadi ada sedikit perbedaan antara kata satu dengan kata yang lainnya. Untuk namanya sendiri bebas ya, sesuai kebutuhan teman-teman. Tidak boleh menggunakan garis datar seperti ini, karena akan error, atau menggunakan simbol-simbol di awal seperti ini. Contohnya add seperti ini. Tapi ada pun beberapa simbol yang bisa ya, seperti dolar seperti ini. Ini bisa teman-teman. Coba kita tes. Nah, ini bisa ya. Tergantung bahasanya sebenarnya. Karena ada bahasa yang mungkin saja mengizinkan kita menuliskan variabel seperti ini. Nah, penulisan variabel seperti itu ya teman-teman ya. Gimana? Gampang aja kan? Oke, perlu teman-teman ketahui bahwa variabel itu nilainya bisa diubah, teman-teman. Bisa kita ubah di atas ini, atau bisa kita ubah di statement berikutnya, atau di baris-baris berikutnya. Contohnya, nama pelanggan yang tadinya hello, saya ganti menjadi Budi. Nah, sekarang, kalau kita panggil variabel nama pelanggan, maka muncul Budi. Tapi kalau misalkan nama pelanggan kita panggil sebelum kita ubah, hasilnya akan menggunakan nilai yang sebelumnya, seperti itu. Nah, jadi kode itu teman-teman dieksekusi mulai dari atas sampai bawah. Jadi di sini kita mendeklarasikannya terlebih dahulu, kemudian kita tampilkan, maka tampillah hello. Nah, setelah tampil, kita ubah nilainya, kemudian kita tampilkan lagi satu, lanjut di baris berikutnya, tampilkan lagi seperti itu. Jadi berurut ya teman-teman, dari atas sampai bawah. Oke, saya kasih contoh sekali lagi teman-teman ya. Misalkan saya punya variabel A sama dengan 1, variabel B sama dengan 2, kemudian saya punya variabel C sama dengan A ditambah B. Hasilnya, tebak teman-teman. Hasilnya 3, teman-teman. Kita konsol log C coba. Muncul 3. Nah, kalau misalkan nanti angkanya lebih besar seperti ini, kita pendek-pendek aja. Nah, aman gitu kan. Ini tambah 2 jadi 20 di sini. Oke, simple ya teman-teman ya. Variabel bisa kita isi tipe data yang lain. Mau itu angka, mau itu string, mau itu teks. Semua tipe data yang ada di dalam bahasa pemrograman tersebut. Nah, teman-teman bisa cari tahu sendiri tergantung bahasa pemrograman yang teman-teman pakai. Oke teman-teman, mungkin itu saja penjelasan mengenai variabel dalam pemrograman. Semoga teman-teman nggak pusing ya. Semoga teman-teman paham dengan apa yang saya katakan. Kalau ada yang kurang jelas, silakan tanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih telah menonton. Semoga videonya bermanfaat teman-teman. Thank you.